Ya, harus belajar ya. Jadi ini ilmu udah nggak diulang-ulang ini ya. Mana cepat. Di belakang. Sambil ini aja. Ya, kalian tegak aja di belakang ibu-ibu tuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan adik mahasiswa semuanya, pada sore hari ini sesuai dengan permintaan ibu pembimbing, dosen pembimbing, dalam rangka kita melaksanakan kegiatan penanaman labu madu. Jadi labu madu ini kenapa kita tanam di sini, ya kan? Karena kebetulan daerah Puda adalah daerah yang dekat dengan pasar yang ada di kota Jambi, kira-kira sekitar 10 km, sehingga punya potensi, punya peluang untuk bisa dipasarkan dalam waktu yang lebih cepat. Dan kebetulan labu madu ini kenapa kita kembangkan, karena permintaannya cukup banyak. Ini didasari juga dengan bahwa labu madu ini bentuknya unik, ya. Karena unik sehingga banyak yang kepengen. Pertama pengen lihat dulu, kemudian pengen nyicipin gitu kan. Lalu kemudian yang kedua tadi yang saya sampaikan bahwa pasarnya dekat di sini. Jadi orientasi penanaman labu madu ini tujuannya adalah untuk bisa masuk di pasar supermarket. Karena harga yang kita dapatkan kalau kita menanam labu madu ini itu lebih bagus, lebih besar nilai rupiahnya dibandingkan dengan kita menanam labu kampung, ya kan? Bisa 5 kali lipat dari harga yang berlaku di labu kuning, ya. Mudah-mudahan ini akan tetap berlanjut gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa menanamnya juga tidak sulit, boleh dikatakan mudah dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya, termasuk juga dalam pemeliharaan. Nah, sepanjang pemeliharaannya bagus, hasilnya nanti juga akan bagus. Dan itulah harapan kita. Oleh karena itu kita harus mulai dari awal bagaimana kita ingin memperlakukan labu madu ini. Nah, mulai dari semai sampai nanti dengan panen. Ya, oke, Ibu, sampai di sini jelas? Adik-adik, oke, clear ya? Oke. Jadi untuk kita bisa mendapatkan jumlah bibit yang sesuai dengan yang kita butuhkan, kita harus menghitung dulu berapa kebutuhan yang kita perlukan untuk satu lahan. Ini tergantung dengan kondisi lahan, dengan jarak tanam. Kita di sini menetapkan jarak tanamnya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, dengan harapan tetap tumbuh bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sehingga yang kita lakukan sekarang penanam di sini adalah dengan sistem penanaman boleh sejajar, boleh zigzag. Jadi artinya dalam satu galangan kita membuat 2 baris tanam. Dengan catatan lebar galangan juga besar. Kalau kita mau menanam dalam satu baris saja, kita cukup membuat galangan itu lebarnya 1 meter lebih kurang. Tapi kalau kita ingin membuat 2 baris, maka kita memperlebar galangannya, ya. Jadi kita tetap harus membuatnya dalam bentuk galangan. Ini untuk menghindari nanti ketika hujan, banjir, dia akan tergenang. Kalau ini terjadi, maka labunya juga tidak akan bisa tumbuh dengan baik, malah bisa mati. Oleh karena itu kita membuat dalam bentuk galangan. Oke, jadi kita buat di dalam lebar semeter 30. Meter 30. Nanti kalau kita mau menambah lagi, maka kita buat jarak antar galangan itu lebih kurang 1 meter untuk memberi kesempatan kepada kita untuk bisa jalan, ya kan, bisa melakukan pemeliharaan, bisa mengangkut bahan-bahan yang diperlukan. Apakah ini mutlak? Saya pikir boleh dikatakan mutlak, boleh juga tidak, karena tergantung dengan situasi lahan yang ada di tempat kita masing-masing. Tapi yang penting intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan hasilnya juga akan lebih baik. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Oke, jadi kemudian jarak tanamnya tadi, kalau kita membuat semeter 30, maka kita rencanakan itu sekitar 80 cm kiri kanan. Jarak antara kiri dan kanan itu 80 cm. Kemudian ke belakangnya bisa 50 sampai 60.
ya, tergantung nanti ibu berapa mau Ibu, menginginkan, enggak. ya. Sehingga dengan demikian kita akan bisa memberikan keleluasaan tanaman untuk tumbuh dengan lebih baik. Oke, paham? Nah, kemudian kita masuk kepada persiapan untuk tanam. Persiapan untuk tanam tadi yang pertama adalah membuat galangan, kemudian yang kedua kita harus menyiapkan benih. Jadi kita membeli benih yang sudah buatan pabrik, ya kan, yang sudah menjadi industri. Artinya apa? Artinya ada jaminan terhadap mutu benih yang kita siapkan. Bisa enggak kita menanam dengan benih yang kita buat sendiri? Bisa. Tetapi apakah hasilnya akan bisa bagus? Ya tidak. Jawabannya ibu-ibu sudah tahu kan, tidak gitu kan. Oleh karena itu kita mencoba membuatnya melalui benih yang disiapkan melalui industri pembenihan. Nah, kemudian yang perlu juga kita ketahui, kita harus cek lagi nanti kadaluarsanya kalau kita beli benih, expirednya. Kalau expirednya terlewati, maka harapan untuk tumbuh sempurna itu akan sangat sedikit sekali. Jadi jangan sampai kita kecewa, maka kita pastikan bahwa kita membeli benih yang belum mencapai masa kadaluarsa, ya. Oleh karena itu yang harus kita cek nanti kalau kita membeli benih, kita cek di labelnya pasti akan tertera nanti. Kalau di sini ada nih, ya. Oke. So ya, persiapan benih yang kita lakukan. Kemudian setelah benih kita dapatkan, kita harus melakukan penyemaian. Apakah ini harus kita lakukan penyemaian? Artinya kita semai dulu, kita deder dulu. Itu harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan benih yang seragam dan jumlahnya cukup. Oleh karena itu kita menyiapkan, ini kita siapkan nampan untuk bisa melakukan semai awal. Karena nanti kita akan lagi kita pindahkan ke peterai setelah disemai di sini. Bisa enggak ditanam langsung? Bisa. Bisa. Ya, tetapi ketika kita menanam langsung, kondisi lapangan itu tidak seragam, tidak homogen, sehingga pertumbuhan tanaman juga akan beragam. Ada yang tumbuh duluan, ada yang belakangan. Oleh karena itu kita menghindarinya dengan cara menyemai dulu melalui apa yang kita peragakan ini. Kita siapkan dalam ke nampan ini. Jadi ini nampan ini ini walaupun ada yang besar dan kecil, tapi saya pikir satu nampan ini bisa kita gunakan untuk sebanyak, biasanya kita pakai untuk 50, ya, untuk 50 benih. Kenapa 50? Karena kita untuk memberikan keleluasaan nanti ketika semaian itu bagus, akarnya akan keluar, ya, akarnya akan keluar. Jadi nanti kalau terlalu rapat nanti tumbang tindih akarnya, takut putus nanti kalau tertarik gitu kan. Tetapi apakah boleh kita melebih dari 50? Boleh, ya, boleh. Artinya disesuaikanlah dengan kemungkinan itu bisa dalam kondisi terjaga dengan baik. Oke? Jadi ini kita jajar saja nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5 atau mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nah, jadi artinya kita sudah mempersiapkan itu dengan baik. Kemudian setelah ini kita deder di sini benih, sebelumnya benih itu kita rendam dulu. Ya. Kita rendam untuk memastikan bahwa benih itu siap untuk berkecambah. Jadi nanti kita akan rendam selama lebih kurang 2 jam untuk bisa melihat benih itu akan tenggelam. Supaya dia ada air yang bisa mempercepat kecambah. Jadi kalau dia sudah tenggelam, berarti dia sudah siap untuk dipindah ke nampan ini sebagai media untuk semaian kita. Oke, jadi kita rendam 2 jam dengan menggunakan air hangat kuku. Ya, jangan hangat betul, nanti justru malah mati titik tumbuhnya. Jadi hangat kuku ya, dirasa-rasanya yang hangat sedikit lah gitu kan. Jadi jangan sampai hangat bener.
Kalau angannya terlalu panas, maka nanti benihnya juga nggak akan tumbuh dengan baik. Oke, jadi itu proses semaiannya. Kemudian setelah kita deder di sini di nampan ini, maka kita tutup dengan tisu ini. Kenapa kita menggunakan tisu? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Bisa aja yang lain, misalnya kain misalnya kan, boleh. Karena fungsinya itu adalah untuk bisa kelembapannya terjaga. Tetapi kita khawatir kalau kita menggunakan bahan lain, tingkat kebersihannya mungkin yang akan menjadi pemikiran kita. Oleh karena itu kalau kita pakai tisu mungkin akan lebih bersih, dan kemudian dia mampu menyerap air, menyimpan air untuk bisa menjaga kelembapan. Oke. Jadi nanti setelah kita deder di sini, kita tutup lagi di sini. Ya, cukup 1 lembar ini aja apa ya? Nggak mesti 2 lembar juga ke bawahnya itu. 1 lembar ini kita ginikan. Kita tutup, ya kan? Lalu kemudian setelah kita tutup, nanti kita semprot dengan air. Jadi mungkin ibu-ibu di rumah mungkin punya semprotan apalah yang bisa dipakai gitu kan, yang sudah bersih dari bahan kimia, kemudian semprotkan ke sini. Nggak boleh tergenang, nggak boleh terlalu basah. Jadi secukupnya saja dia sudah bisa, nanti akan bisa berkembang. Kalau kita melakukan penyemaian pada hari ini, hari besok belum keluar ini, belum keluar akarnya ya. Tunggu sampai hari lusa, 2 hari, paling lama 3 hari. Di hari kedua itu sebaiknya dilihat, ya, karena untuk menghindari nanti kalau dia berkecambahan terlalu cepat, berarti kan dia panjang akarnya, akan menyulitkan kita untuk memindahkan ke potrai, ya, akan menyulitkan kita, karena nanti akarnya terlalu panjang. Tapi akarnya kalau hanya cuma 1 cm saja, sedikit saja, itu akan lebih memudahkan kita memindahkan sini, ya, ke potrainya. Jadi oleh karena itu kita coba memastikan pada hari kedua. Hari pertama itu masih belum apa-apa. Hari kedua, jadi kalau misalnya pagi itu atau siang kita coba lihat, kemudian sudah keluar sedikit akar, keluar saja sedikit akar nggak apa-apa, pindahkanlah itu, karena itu akan lebih menjamin untuk dia bisa perakarannya berkembang lebih cepat, sehingga nanti akan kecambahnya akan lebih sempurna dan kemudian akan keluar daun nantinya. Oke, itu yang kita lakukan. Sampai di sini ada yang ingin ditanya? Kita memindahkan ke potrai. Potrai ini kita kasih dulu dengan kompos, ya, kompos yang sudah terfermentasi. Ya, namanya kompos sudah terfermentasi, ya, dia sudah siap untuk bisa digunakan untuk tanaman. Ibu-ibu akan menggunakan ini sepenuhnya dengan kompos. Kalau komposnya sudah bagus, tidak masalah, ya kan? Karena saya juga mencobanya demikian. Karena untuk mencari tanah agak susah saya, gitu kan. Jadi kompos, karena banyak komposnya, kompos saja saya ini dikomposin aja semuanya, gitu kan. Nah, ini tinggal ini, ya, tinggal ditanam di potrai. Kemudian potrai ini kita gunakan yang isinya sekitar 50, lebih kurang 50. Pastinya 50, bukan lebih kurang 50, pasti 50, gitu kan. Potrai ini membantu kita di dalam rangka untuk bisa melihat pertumbuhan tanaman nantinya itu apakah berkembang dengan baik atau tidak. Nah, karena itu nanti kita coba, nanti kita isi ini, kemudian nanti kita bisa saja nanti dengan kayu yang kecil dari jari saya ini dilobangin di sini, ya kan? Ini lubang kayak gini. Nanti tinggal dimasukin yang sudah berakar, ya. Nah, yang sudah berakar. Nanti tinggal di gini-giniin aja, nanti sudah ini. Oke, berarti itu sudah akan bagus tumbuhnya. Tapi kalau ibu mau menggunakan, Pak, saya juga punya tanah yang bisa saya gunakan, nggak apa-apa, ya kan? Campurannya 1:1, komposnya 1, tanahnya 1. Tapi pasti tanahnya bagus, ya, jangan sampai tanahnya apa yang bonyok-bonyok gitu, nanti nggak bagus malah gitu. Lalu kemudian sebelum kita tanam nanti kita siram dulu, kita pastikan bahwa kondisinya nanti akan dalam kondisi lembab, gitu kan, sehingga perakarannya akan bisa berkembang dengan baik, ya. Apakah itu basahnya akan basah
bonyok enggak. Jadi basahnya itu basah kira-kira yang sedang-sedang saja lah, artinya kita bisa menanam dengan kondisi yang bagus. Oke. Jadi setelah itu kita coba melihat perkembangannya. Biasanya setelah 3 hari atau 4 hari paling lama itu sudah seperti ini, ya, sudah seperti ini. Artinya apa? Tutup dulu. Semalam cuman Bu, besoknya sudah keluar. Ya, sebelum ini berkembang, pada waktu persemaian dipindah, kita tutup dulu. Kita tutup dulu dengan kain yang lembab gitu kan, yang sudah dibasahi. Kemudian yang di sini tadi kita pastikan juga itu dalam kondisi ini ya, dalam kondisi lembab terus gitu kan, sampai perakaran keluar gitu kan. Jadi bisa saja nanti kita untuk bisa melembabkan itu, kita pagi kita semprot, nanti siang kita semprot, nanti malam kita semprot lagi ya. Sebab kalau dia kering, akarnya itu nggak keluar, kering kan, jadi akarnya itu halus sekali gitu kan. Nah, jadi pastikan itu bisa dicek nanti di tempat masing-masing. Demikian juga waktu dipindahkan ke potrai, jadi harus disiram juga. Disiramnya jangan siram nanti ini agak lemah ini. Jadi kalau siramannya terlalu banyak gitu kan, pertama busuk, kemudian dia akan rebah gitu loh. Rebah, jadi nyiramnya nggak bisa terlalu banyak, tapi yang penting dia lembab, terjaga kelembapannya. Nah setelah itu baru kita pindah ke lapangan. Pindah ke lapangan, maka kita pastikan bahwa lubang tanamnya sudah ada, kemudian pupuk kompos juga tersedia di situ. Supaya nanti ada dolomit ini. Ya, lubang tanamnya ada kompos di situ. Kemudian sebelum ada kompos juga ditaburkan sedikit dolomit untuk menghindari ada keasaman yang tinggi. Karena kalau asam tinggi nanti pertumbuhannya juga akan terhambat. Oke? Cukup? Nah, setelah itu baru kita masuk di dalam rangka pemeliharaan atau perawatan. Setelah umur 7 hari ditanam, kita pastikan tanaman kita itu harus kita pupuk. Jadi nanti dikasih pupuk. Jadi pupuk itu kalau untuk ukuran 1000 tanaman itu 2 kilo NPK tambah 1 kilo KNO3 ya, KNO3 itu dicampur dalam jumlah air sebanyak 200 liter. Itu 1000. Jadi kalau ibu-ibu punya 100 berarti bagi 10 ya. Oke? Nah, jadi itu nanti si ini kawan-kawan adik-adik mahasiswa ini bisa lah membantu untuk bisa mengingatkan gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah 7 hari kita perhatikan pertumbuhannya normal apa enggak gitu kan. Nah, biasanya normal gitu karena saya sampaikan tadi tumbuhnya juga tidak terlalu sulit, mudah dipelihara gitu kan. Nanti dilakukan perawatan lanjutan, pemeliharaan lanjutan, memupuknya lagi nanti pada 7 atau 10 hari setelah pemupukan pertama. Nah, lanjutkan itu. Lanjutkan. Nanti ditambahkan lah nanti paketnya nanti akan diberikan, paketnya nanti diberikan, tapi tahapannya seperti itu ya. Ya, lalat buah ya, karena lalat buah itu akan bisa merusak tanaman, buahnya, bukan tanamannya, buahnya. Sementara kita kan mengharapkan buah gitu kan. Jadi kalau buahnya tidak sempurna maka dia tidak punya nilai jual. Oleh karena itu kita pastikan bahwa yang kita pelihara itu baik, bagus, terhindar dari serangan lalat buah. Nanti juga sudah disiapkan oleh adik-adik mahasiswa ini nanti ada ini kalau pemeliharaannya dari awal itu bagus, biasanya nanti akan hasilnya juga bagus ya. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan ke depan ini. Nah, pada umur nanti sekitar 80 hari itu sudah bisa kita panen ya, 80 hari. Jadi kita harapkan nanti ibu-ibu kalau misalnya nanam 100 itu kita harapkan setidak-tidaknya bisa panen 150 kilo ya, 150 kilo.
kita harapkan bisa panen 150 kilo yang terjual. Ya, bukan 150 kilo tapi nggak terjual gitu. Ya. Emang harus dijaga. Nah, jadi oleh karena itu mohon diperhatikan betul tanamannya. Kalau ada sesuatu yang kurang Kita kumpul ini, aja, kita ingin lagi. nanti kan ada ya, grupnya kan ada kan, saling